Halo, selamat berjumpa kembali dengan channel Yohan Logic Art. Kali ini kita akan menggambar lagi. Yang akan saya gambar kali ini adalah mantan pacar. Sengaja saya membuat judul yang sedikit nyentil biar terasa tidak monoton dan tidak menarik. Ini hanya untuk seru-seruan saja, yang sebenarnya adalah kita memperlihatkan proses sketsa dengan pensil dari awal. Langsung saja kita mulai menggambar. Di dalam video ini yang sedang saya lakukan adalah mengira-ira bidang gambar, besarnya wajah, dan disesuaikan dengan bidang gambar, luasnya bidang gambar. Hal pertama yang ingin dituju adalah seberapa besarnya nanti bola mata, karena itulah yang biasa saya lakukan untuk melukis di awal pertama atau dalam membuat sketsanya. Bisa dilihat di dalam galeri HP itu adalah contoh yang ingin saya lukis. Dan sekarang sudah menemukan titik letak matanya. Kita akan mulai menggambar ring tipis-tipis. Di tahap awal membuat sketsa, saya melakukannya dengan tidak menekan atau ringan ujung pensilnya, yang bertujuan untuk kalau kiranya salah masih bisa kita hapus dan kita ulang kembali. Untuk proses atau tahap-tahap menggambar mata bisa dilihat di video saya yang lain, dan kali ini saya hanya akan memperlihatkan prosesnya secara umum. Artinya ketika ingin menggambar sebuah wajah, beginilah yang saya lakukan. Untuk diambil atau dibandingkan dengan proses yang teman-teman lakukan, karena kadangkala ketika ingin dijelaskan dengan kalimat mungkin menemukan kesulitan untuk merangkainya. Yang saya lakukan itu adalah mengira-ira jarak kelopak mata bagian atas dengan alis. Biasanya ada ruang kosong yang kalau kita keliru mengukur jaraknya akan terlihat wagu atau kurang pas. Tentu saja dalam menggambar sebuah wajah yang menjadi prioritas adalah miripnya. Dengan demikian jarak sangat penting dan perlu diperhatikan. Kadangkala kita membuat gambar itu tidak sadar membuat matanya besar sebelah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan kita membuat besar pupilnya itu sama, nanti otomatis besar matanya akan terlihat sama pula. Begitu juga jarak antara mata dan mata. Kadangkala kita membuat sudah terlihat bagus tapi ternyata terasa aneh. Itu sebabnya adalah jarak antara titik mata dalam mata satu dengan yang lainnya itu terlalu jauh. Dan kira-kira jauhnya yang saya pakai adalah sepanjang mata itu sendiri. Artinya seperti mata diletakkan di tengah-tengah antara mata, jaraknya kurang lebih panjangnya seperti itu. Kemudian setelah merasa agak mantap, kita tebalkan sedikit, tapi ini masih setengah power.
artinya belum ditegaskan secara sungguh-sungguh. Tujuannya nanti adalah pada proses finishing atau membuat mirip untuk yang lebih detail lagi. Ketika keliru kita masih bisa menghapusnya. Setelah mendapatkan kedua mata, kita akan mencari bagian-bagian wajah lainnya. Kita menggunakan tarikan garis itu untuk mengira-ira supaya lebih tepat. Itu adalah garis bantu yang tentu saja nanti kita akan hapus hanya untuk mempermudah saja. Bagian wajah yang tidak kalah penting dalam membuat mirip adalah kantong mata. Di bawah pupil itu juga sangat berpengaruh. Kira-kira untuk mengukur hidung sudah didapatkan. Yang pertama diarah adalah lubang hidungnya dan karakter hidung, artinya hidung itu ada yang besar, ada yang lancip atau runcing, itu ada di besar hidungnya. Setelah itu kita menggambar bibirnya. Metode gambar saya adalah seperti langsung mengarsir, jadi tidak terlalu banyak garis tegas, karena di samping itu bukan karakter saya memang tidak bisa, karena cara saya adalah dengan setengah mengarsir langsung. Ketika sudah ditemukan gambarannya atau garisnya yang menurut kita tepat, baru kita tebalkan dan membentuk sebuah garis. Seperti bisa dilihat di dalam gambar itu, garis bibir yang tengah sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita membuat pipi. Dalam sebuah wajah juga ada karakter-karakter wajah bulat, wajah kotak, dan wajah lonjong, elips atau sebagainya. Dalam gambar itu saya kategorikan gambarnya atau kepalanya lonjong seperti telur. Wajah seperti ini biasanya sangat mudah untuk disesuaikan dengan style bajunya, karena memakai apa saja biasanya akan lebih elastis. Selanjutnya kita menggambar tangan. Bisa dilihat dari fotonya, tangannya seperti itu. Untuk menggambar tangan saya juga pakai garis bantu untuk memudahkan, karena untuk langsung menggaris gambar jadi bukan menjadi spesialis saya. Sudah diungkapkan di awal bahwa saya menggunakan teknik seperti mengarsir, artinya membuat garis banyak-banyaknya untuk menemukan garis yang sebenarnya. Besarnya tangan disesuaikan dengan besarnya wajah. Itu juga menggunakan garis-garis ditarik dari garis atas, tidak seperti tampak dalam video, tapi dalam angan-angan dikira-kira sendiri. Misalnya pas lubang hidung, di garis ke bawah ke tangan, pergelangan tangan itu. Dan untuk rambutnya disesuaikan lagi, meskipun pertama sudah menggambar kira-kira besar rambutnya, tapi di akhir-akhir biasanya juga terlihat kurang banyak rambutnya atau kurang sedikit. Nah, ketika semua bagian wajah sudah digambar, maka akan terlihat dan kita bisa lebih mudah mengira-ira tebalnya rambutnya. Agar lebih mudah kita melihat gambaran jadinya nanti, kita arsir sejadinya saja. Di sini hanya untuk memudahkan kita nanti mengarsirnya atau membuat arsiran yang sesungguhnya, dan ini arsiran ini hanya ditujukan untuk menegaskan. Dalam gambar itu memang belum terlihat tegas, karena memang belum tegas. Nanti penegasan ada di tahap selanjutnya. Kita lanjutkan mengarsir rambut.
rambutnya seperti itu, kita kira-kira saja. Kalau bahasa sederhananya atau mantranya, kira-kira sebentar langsung coret, kira-kira sebentar langsung coret, kira-kira sebentar langsung coret ya. Itulah mantranya. Karena video ini dikemas agar tidak menjemukan, maka mungkin sekali video ini hanya akan berdurasi sekitar 10-15 menit. Nanti dilanjutkan ke video selanjutnya, tapi kita lanjutkan pembahasannya. Ini adalah penegasan bentuk wajah. Yang ditegaskan hanya di bagian-bagian pinggir atau yang garis-garis penting yang nantinya kita harus tegaskan lebih tegas lagi. Di dalam proses ini tentu saja kita akan mengarsir, menegaskan, tujuannya agar kita nanti menemukan garis-garis yang penting. Seperti sebelumnya, kira-kira sebentar langsung coret. Dan ini setengah mengarsir untuk memudahkan nanti pengarsiran yang utama. Baiklah, kita kelihatannya sudah mendapatkan bentuk umum, bentuk besarnya, dan karakternya juga sudah mulai dapat. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini, karena yang terlihat itu hanya penegasan-penegasan yang diulang-ulang seperti itu, yang intinya memudahkan dan mengira-ira. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya, lanjutan dari video ini, yaitu melukis, proses melukis full dari awal sketch. Semoga bermanfaat.